Roasting adalah hal yang kalian tunggu-tunggu selama hidup kalian di channel ini ya. Kita kalau misalkan ngomongin motor metik yang paling populer di Asia Tenggara, Spanyol, Argentina, Samudra Hindia, Samudra Segitiga, di Indonesia adalah Honda Beat si paling rangka keropos, dan juga Yamaha Mio si paling langsam doang abis 1 liter. Dan kali ini Ripen bakal mengkomparasi kedua motor ini, si legenda dan juga si metik kocak yang udah tahu kualitasnya kocak, tetap baik dibeli. Ya, alasan mengapa Honda Beat masih bisa sangat populer yang bahkan melambung tinggi dari jumlah penjualan Yamaha Mio. Yang intinya, kenapa Yamaha Mio tidak pernah bisa sepopuler Honda Beat? Yang padahal meskipun Yamaha Mio juga gak bagus-bagus amat, apalagi dengan kualitas mesin yang udah kayak ada gamelan dalam mesinnya, tapi emang tidak seburuk dari si rangka Honda Beat. Apakah karena kualitas Yamaha Mio yang sebenarnya relatif sedikit lebih baik? Dan apakah mungkin kalau misalkannya Honda Beat merubah kualitasnya lebih baik, Honda Beat malah bakal kagak laku? Dan apakah kalau misalkannya jika Yamaha Mio ingin laku, Yamaha Mio harus menurunkan kualitasnya? Ya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas dengan tentang dua skutik entry level yang paling populer di Papua Nugini di Indonesia, yang dimana dua metik ini adalah pionir metik entry level yang emang sering banget nongol di jalanan. Mengapa alasan Honda Beat bisa sangat populer penjualannya di Indonesia? Yang padahal mah secara sejarah Yamaha Mio udah jelas awal nongol bahkan sejak tahun 2003 lalu. Bahkan kalau misalkan yang kita ngomong seorang sang pionir pertama nongol, harusnya Yamaha Mio bisa menjadi metik skutik entry level paling populer di Indonesia. Tapi kenapa penjualannya malah 3-6 kali lipat, kalah jauh kalau misalkannya dibandingin dengan Honda Beat? Sebelum kita bahas lebih jauh, Ripen bakal lihat dulu nih rekap data penting tentang segmen penjualan, yang dimana tabel yang kalian lihat ini memilih nilai representatif yang dilaporkan publik untuk memperlihatkan gap dari beberapa sumber media otomotif. Nah, pada tahun 2016 Honda mendominasi segmen pasar skutik entry level ada di angka 5,9 juta. Sekarang kalau misalnya kita bandingin sama Yamaha Mio, udah mojok ini mah di pojokan tangga. Yang dimana pada tahun tersebut Yamaha Mio hanya menjual sekitar 389 ribuan unit aja. Beda jauh pak ya. Sedangkan pada tahun 2017 menurut data IC, Beat ESP terjual 1,7 juta. Berakhir ngenes dengan Yamaha Mio hanya 291 ribu unit saja. Begitupun dengan akumulasi jangka panjangnya, yang dimana populasi per akumulasi Honda Beat 20 juta unit, sedangkan Yamaha Mio beberapa laporan menyebut hanya sekitar terjual 7 juta unit pada tahun 2013, lalu 10 juta unit pada tahun 2016. Di sini bae mah kita udah bisa lihat dah kalau misalkannya gapnya itu udah jauh banget, udah kastanya mungkin secara penjualan udah jauh berbeda. Beberapa bukti valid yang lainnya yang menyebutkan tentang alasan validitas tentang Honda Beat yang emang lebih populer secara penjualan, yang dimana Honda Beat pernah merenggut sebagai peringkat motor terlaris pada tahun 2017. Yamaha Mio mana pernah yang mungkin menjabat sebagai motor paling besti SPBU, baru dah tuh mungkin bisa menjabat. Yang dimana dari data IC menyebut Beat ESP memimpin dengan angka lebih dari 1,7 juta unit sepanjang 2017. Gokil gak tuh? Lalu kalau misalkannya kita lihat menurut angka akumulatif populasi dari liputan media otomotif melaporkan sejak diluncurkan 2008 sampai update 2024, total populasi Beat mencapai puluhan juta unit. Bahkan beberapa media otomotif mencatat 23 juta unit Honda Beat di Samudra Atlantik. Buset dah tuh, banyak bener. Nah kan kalau misalkan Yamaha Mio udah kagak usah kita sebutin dah tuh mah ya berapa totalnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah sebenarnya dari sini aja kita udah bisa melihat kalau misalkannya populasi Honda Beat itu bisa sangat populer yang bahkan jauh mendominasi di segmen entry level metik di Indonesia, yang mungkin sepertinya Mio hanya cuman bisa mojok di pojokan tangga sambil makan cilok. Lalu beberapa alasan mengapa Honda Beat bisa sangat jauh lebih populer di Indonesia. Yang pertama adalah karena segmen harga dan juga positioning yang sangat tepat. Terlepas dari harga Honda Beat yang kata orang mah murah, yang padahal mah mungkin buat orang-orang mikir
mikir, kita beli motor nih emang harganya murah. Tapi pas udah kita beli nih, bayangin kita harus beli rangka padahal pemakaian belum 1 bulan. Itu rangka bukan seharga seblak ceker ya kocak. Lalu yang kedua adalah pastinya karena adanya jaringan dealer yang lebih merata. Kalau misalkannya kita ngomongin Honda Beat, mungkin Honda Beat merasa lebih aware. Mereka benar-benar memberikan kualitas motor terbaik mereka dengan fitur rangka lipat. Karena mereka merasa mungkin ya udah dah biarin baik. Orang bengkel kita mah banyak. Bengkel kita banyak di mana-mana. Terlepas mekaniknya malah PKL-an bocah-bocah SMA yang cuman pengen ganti kampas rem doang, malah ganti kruk as. Dan hal ini benar-benar tidak dimiliki Yamaha. Ya mungkin karena Yamaha lebih minim problem, makanya mereka ya udah dah gak usah banyakin bengkel gitu deh. Nah seperti yang Riban tadi bilang, alasan yang ketiga adalah karena kebijakan varian. Setiap varian Honda Beat memiliki koneksi yang saling terrealisasi, yang dimana segmen gapnya itu tidak terlalu jauh. Seperti Honda Beat Pop, Honda Street, semuanya masih ada di satu kalangan yang sama. Sedangkan kalau misalkannya Yamaha Mio, segmen Matic-nya itu lebih acak-acakan. Ada Yamaha Mio 110cc, ada Yamaha Mio 125cc, ada Yamaha Mio Indosat, Yamaha Mio Jet, Yamaha Mio Soul, dan banyak lainnya. Jadi karena begitu banyaknya cabang Yamaha Mio yang ngebuat orang-orang customer juga pusing mungkin harus milih yang mana. Tidak serapi Honda Beat yang diberikan opsi yang lebih sederhana sehingga tidak membingungkan customer. Mungkin Yamaha berpikir semakin banyak varian, customer bakal lebih banyak milih. Tapi justru buat motor sekelas entry level, mereka mungkin pingin motor yang tidak usah ribet-ribet dah pokoknya. Lalu yang alasan yang keempat yang paling rasional adalah karena efisiensi bahan bakar dari Honda Beat yang paling tinggi. Mereka berani mengklaim kalau misalkannya Matic entry level mereka adalah Matic yang paling irit bahan bakar, yang pastinya ini sangat dibenci oleh Pertamina. Dan alasan ini menjadi alasan kuat mengapa Yamaha Mio si paling langsam abis 1 liter tidak bisa menjadi Matic paling populer di Indonesia. Mereka fokus hanya naikin kapasitas mesin sampai 25cc tanpa mempertimbangkan definisi kebutuhan Matic itu cuma dipakai buat ke pasar. Kagak ada yang dipakai touring sampai ke Spanyol kan. Sebenarnya alasan yang paling kuat mengapa Beat sangat irit adalah karena bobotnya yang sangat ringan karena rangkanya menggunakan styrofoam. Lalu yang kelima adalah karena harga jual yang sangat stabil. Kita kalau misalkan beli Honda Beat ya, beli baru 21 juta, pemakaian 1 tahun 50 juta masih laku. Sedangkan kalau misalkannya kita beli Yamaha Mio, harga barunya 70 juta. Mungkin harga second cuman baru dipakai 1 bulan hanya laku 7-4 jutaan doang. Itulah yang menjadi alasan harga jual Honda Beat itu lebih stabil, tidak seterjun payung si Yamaha Mio. Ini udah bukan rahasia umum sih sebenarnya. Lalu yang keenam adalah brand trust ataupun kepercayaan brand terhadap konsumen, karena mungkin orang lebih yakin dan juga percaya dengan Honda Beat yang memberikan klaim garansi dan juga beberapa hal yang lainnya. Apalagi kalau misalkannya udah datang sales, dikibul-kibulin dah tuh sama sales yang paling jago silat lidah. Cicilan ringan bunga pertama kali, yang padahal madah tuh kalau misalkannya kita jumlahin beli cash udah 2 kali harga Honda Beat, orang-orang kagak nyadar. Jadi sebenarnya alasan mengapa Honda Beat bisa sangat populer mungkin karena buat kita tuh mudah banget buat dapetin nih motor, karena sales-salesnya yang profesional, mainin psikologis dan juga ngehipnotis. Usia momentum dan juga timing peluncuran yang paling tepat. Honda itu bener-bener santai, kalem dan juga tidak terburu-buru, sehingga kedatangannya bisa sangat eksklusif. Beda dengan Yamaha Mio karena variannya sangat banyak. Mereka mungkin tiap hari bisa rilis Yamaha Mio terbaru. Jadi buat orang tuh kagak nunggu-nunggu lagi varian Mio, karena udah enek dengan varian yang sebegitu bejibunya yang padahal mah gitu-gitu baik. Apalagi kita enek dengan model velg purbakalanya Yamaha Mio. Jadi ya sebenarnya itu beberapa alasan kontrasepsi dan kontrasepsi. Jadi ya itu beberapa alasan yang sebenarnya mengapa bisa kita bilang valid kalau misalkannya Yamaha Mio tidak bakal pernah mungkin ataupun tidak akan populer sepopuler penjualan Honda Beat kalau misalkannya mereka tidak ngambil pelajaran dari bagaimana marketing share dari Honda Beat. Terlepas dari beberapa data yang tadi Ripan sampaikan yang udah valid, jelas dah tuh ya kalau misalkannya Beat lebih populer 3-6 kali lipat penjualannya. Anda sebenarnya apakah emang Yamaha Mio harus menurunkan kualitas motor mereka biar penjualan mereka makin laris? Bapak bantu baik.